Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inu Yuni Arawati dari kelas TE2B dengan nomor NIM 2002-01056. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah perawatan dan perbaikan tentang PUIL 2011. Berikut penjelasan mengenai PUIL 2011. Pengertian PUIL 2011. PUIL 2011 merupakan revisi dari PUIL 2000 yang selama ini digunakan oleh instalator sebagai standar wajib dalam pemasangan instalasi listrik, serta digunakan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah dalam pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik sebelum diterbitkan Sertifikat Layak Operasi atau SLO. Maksud dan tujuan PUIL: yang pertama, agar instalasi listrik dapat dioperasikan dengan baik, serta tidak menimbulkan kecelakaan. Kedua, manusia yang mengerjakan instalasi listrik untuk menjaga keselamatannya. Ketiga, penggunaan instalasi listrik yang lebih aman dan lengkap dengan panduan pemakaiannya. Yang keempat, terjaminnya gedung yang menggunakan instalasi listrik tersebut dari kemungkinan terjadinya kebakaran. PUIL 2011 ini saya akan menjelaskan bagian 4 dan bagian 5. Bagian 4-4041 tentang proteksi untuk keselamatan, proteksi terhadap kodut listrik. Ruang lingkup. Bagian 4-41, PUIL menentukan persyaratan penting mengenai proteksi terhadap kodut listrik, termasuk proteksi dasar atau proteksi terhadap sentuh langsung, dan proteksi gangguan atau proteksi terhadap sentuh tak langsung dari manusia. Tindakan proteksi yang pertama, kombinasi yang sesuai dari ketentuan proteksi dasar dan ketentuan independen untuk proteksi gangguan. Yang kedua, ketentuan proteksi yang ditingkatkan yang memberikan proteksi dasar maupun proteksi gangguan. Langsung ke diskoneksi otomatis supply. Proteksi dasar diberikan dengan insulasi dasar bagian aktif atau dengan penghalang atau selungkup. Lalu proteksi gangguan diberikan dengan ikatan ekuipotensial proteksi dan diskoneksi otomatis dalam hal gangguan. Pembumian proteksi. Ada PKT harus dihubungkan ke konduktor proteksi pada kondisi spesifik bagi setiap jenis pembumian sistem. Kedua, pada setiap sirkuit harus tersedia konduktor proteksi yang dihubungkan ke terminal pembumian yang relevan. Lalu kegiatan ikatan ekuipotensial proteksi. Ada pipa logam yang menyuplai pelayanan ke dalam bangunan, misalnya gas, air, lalu ada PKE struktur jika dapat diakses pada penggunaan normal, sistem pemanas sentral, logam, dan pengondisi udara. Lalu tulang logam, beton bertulang konstruksi jika dapat dipraktikkan. Lalu selanjutnya ada sistem TN mode. Sistem TN yang biasanya diterapkan di Indonesia adalah sistem TN-CS. Pada sistem TN, keterpaduan pembumian instalasi tergantung pada hubungan efektif dan andal dari konduktor PEN atau PE ke bumi. Jika pembumian diperoleh dari sistem publik atau suplai lain, kesesuaian dengan kondisi yang diperlukan di luar instalasi adalah tanggung jawab perusahaan jaringan suplai. Gawe proteksi arus lebih atau GPAL dan gawe proteksi arus sisa atau GPAS dalam sistem ini dapat digunakan untuk proteksi gangguan atau proteksi terhadap sentuh tak langsung. Next, ada gawe proteksi. Karakteristik gawe proteksi dan impedance sirkuit harus memenuhi persyaratan berikut, yaitu ZS kali IA kurang dari sama dengan U0. Dengan ZS adalah impedance dalam ohm dari lingkar gangguan yang terdiri atas sumber, konduktor lin hingga titik gangguan, dan konduktor proteksi antar titik gangguan dengan sumber. Ia adalah arus dalam ampere, yang menyebabkan operasi otomatis gawai dikoneksi dalam waktu yang ditentukanlah adalah arus dalam ampere, yang menyebabkan operasi otomatis gawai diskoneksi dalam waktu yang ditentukan. U0 adalah voltase nominal dalam volt, A kali B atau A kali S lin ke bumi. Next ada sistem TT mode. Semua PKT yang secara kolektif diproteksi oleh gawe proteksi yang sama harus dihubungkan dengan konduktor proteksi ke elektrode bumi bersama pada semua bagian tersebut. Jika digunakan beberapa gawe proteksi dalam seri, persyaratan ini berlaku secara terpisah pada semua PKT yang diproteksi oleh masing-masing gawe. Dalam sistem TT, GPAS harus digunakan untuk proteksi gangguan atau proteksi sentuh tak langsung, dengan kondisi yang harus dipenuhi, yaitu RA dikali I delta N kurang dari sama dengan 50 volt. Dengan RA adalah jumlah resisten dalam ohm dari elektrode bumi dan konduktor proteksi untuk PKT. Lalu ada I delta N adalah arus operasi sisa GPAS.
Sistem IT mode. Dalam sistem IT mode, bagian aktif harus diisolasi dari bumi atau dihubungkan ke bumi melalui impedans yang cukup tinggi. Hubungan ini dapat dilakukan pada titik netral atau titik tengah dari sistem atau pada titik netral buatan. Titik netral buatan dapat dihubungkan langsung ke bumi jika impedans ke bumi menghasilkan impedans yang cukup tinggi pada frekuensi sistem. Jika tidak ada netral atau titik tengah, konduktor lain boleh dihubungkan ke bumi melalui impedans yang tinggi. Insulasi double atau diperkuat. Proteksi dasar diberikan oleh insulasi dasar dan proteksi gangguan diberikan oleh insulasi suplemen, atau proteksi dasar dan gangguan diberikan oleh insulasi diperkuat antara bagian aktif dan bagian yang dapat diakses. Separasi listrik. Yang pertama, proteksi dasarnya diberikan oleh insulasi dasar bagian aktif atau dengan penghalang dan selungkup. Yang kedua, proteksi gangguannya diperoleh dengan pemisahan sederhana dari sirkuit yang terpisah dari sirkuit lainnya dan dari bumi. Lalu ada voltase ekstra rendah yang diberikan oleh salve dan pelv. Tindakan proteksi ini memerlukan pertama, pembatasan voltase dalam sistem salve atau pelv hingga batas atas tentang voltase 1,50 volt A kali B atau 120 volt A kali S. Pemisahan proteksi sistem salve atau pelv semua sirkuit selain sirkuit salve dan pelv, dan insulasi dasar antara sistem salve atau pelv dan sistem salve dan pelv lain. Untuk sistem salve saja, insulasi dasar antara sistem salve dan bumi. Proteksi tambahan GPAS. Penggunaan GPAS dengan arus operasi sisa pengenal tidak melebihi 30 mA. Dikenal dalam sistem A kali B sebagai proteksi tambahan dalam hal kegagalan ketentuan untuk proteksi dasar dan ketentuan untuk proteksi gangguan atau ketidakhati-hatian pengguna. Lalu ada bagian 4-42, yaitu tentang proteksi untuk keselamatan sampai proteksi terhadap efek thermal. Ruang lingkup, manusia perlengkapan magun dan bahan magun yang berdekatan dengan perlengkapan listrik harus diberi proteksi terhadap efek berbahaya dari bahan atau heat yang dihasilkan oleh perlengkapan listrik atau radiasi thermal, terutama efek berikut ini. Yang pertama, pembakaran atau penurunan mutu atau degradasi bahan. Yang kedua, resiko luka bakar. Yang ketiga, pemburukan fungsi keselamatan dari perlengkapan yang terpasang. Proteksi terhadap kebakaran. Jika perlengkapan magun dapat mencapai suhu permukaan yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya, maka perlengkapan harus yang pertama dipasang pada bahan tahan terhadap suhu dan mempunyai konduktans thermal yang rendah. Yang kedua, disekat dari elemen konstruksi bangunan. Yang ketiga, dipasang sedemikian agar memungkinkan disipasi bahan yang aman pada jarak yang memadai dari setiap bahan yang dapat terkena efek thermal yang merusak karena suhu tersebut. Selanjutnya ada struktur penyebar kebakaran. Pada struktur yang bentuk dan dimensinya memfasilitasi penyebaran kebakaran, harus diambil tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa instalasi listrik tidak dapat menyebarkan kebakaran, atau misalnya efek cerobong. Lalu ada sistem pemanas udara paksa dan peranti yang menghasilkan air panas atau uap panas. Selanjutnya ada bagian 4-43, yaitu tentang proteksi untuk keselamatan sampai proteksi terhadap arus lebih. Persyaratan umum, gawai proteksi harus disediakan untuk mendiskoneksi setiap arus lebih dalam konduktor sirkuit sebelum arus tersebut menyebabkan bahaya akibat efek mekanis atau thermal yang merusak insulasi atau sambungan, lalu terminasi atau bahan di sekitar konduktor. Ada sistem TT atau TM, lalu ada sistem IT, ada proteksi hubungan pendek konduktor paralel. Gawai proteksi tunggal boleh memproteksi konduktor paralel terhadap efek hubung pendek asalkan karakteristik operasi gawai itu memastikan operasi efektifnya bila gangguan terjadi pada posisi paling berat pada salah satu konduktor paralel. Pembatasan arus lebih oleh karakteristik supply. Konduktor dianggap diproteksi terhadap arus beban lebih dan hubung pendek jika konduktor disuplai dari sumber yang tidak mampu menyuplai arus melebihi KHA konduktor. Selanjutnya ada bagian 4-44 tentang proteksi untuk keselamatan hingga proteksi terhadap voltase dan gangguan elektromagnetik. Ruang lingkup memberikan persyaratan untuk keselamatan instalasi listrik saat gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik yang timbul karena alasan berbeda yang ditentukan. Persyaratan standar ini tidak dimaksudkan untuk berlaku pada sistem distribusi energi ke publik
atau pembangkitan dan transmisi tenaga listrik untuk sistem tersebut. Walaupun gangguan tersebut dapat dihantarkan ke atau antara instalasi listrik melalui sistem suplai ini. Selanjutnya ada voltase stres frekuensi daya dalam hal bilang kontak konduktor netral pada sistem TN dan TT. Jika konduktor netral pada sistem multifase terputus, insulasi dasar double dan diperkuat seperti juga komponen diperingkat untuk voltase antara konduktor lin dan netral. Dapat secara temporer terkena stres voltase lin ke lin. Lalu ada voltase stres frekuensi daya saat gangguan bumi pada sistem IT dengan netral terdistribusi, yaitu jika konduktor lin sistem IT demikian secara tidak sengaja. Insulasi atau komponen yang diperingkat untuk voltase antara konduktor lin dan netral dapat secara temporer terkena stres voltase lin ke lin. Selanjutnya ada voltase stres frekuensi daya saat hubungan pendek antara konduktor lin dan konduktor netral. Jika hubungan pendek terjadi pada instalasi VR antara konduktor lin dan konduktor netral, voltase antara konduktor lin dan konduktor netral dapat mencapai nilai 1,45 kali UO selama waktu sampai dengan 5 detik. Pengurangan interference. Selanjutnya ada pengurangan interference elektromagnetik atau electromagnetic interference atau EMI. Hanya perlengkapan listrik yang memenuhi persyaratan dalam standar kesesuaian elektromagnetik atau KEM yang sesuai atau persyaratan KEM dari standar produk relevan harus digunakan. Selanjutnya ada tindakan untuk mengurangi EMI. Yang pertama ada meningkatkan kesesuaian elektromagnetik KEM berkaitan dengan fenomena elektromagnetik yang dikondisikan. Lalu ada lingkar induktif sebaiknya dihindari dengan pemilihan rute bersama untuk perkawatan sirkuit daya dan sinyal dan data. Lalu ada kabel daya dan sinyal sebaiknya dijaga terpisah dan sebaiknya jika dapat dipraktikkan menyilang satu sama lain pada sudut siku-siku. Lalu penggunaan kabel dengan konduktor konsentris untuk mengurangi arus yang diinduksikan ke dalam konduktor proteksi. Lalu ada penggunaan kabel sinyal dan data menurut persyaratan KEM petunjuk pabrikan. Selanjutnya ada bagian 5-52, yaitu pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik serta sistem perkawatan. Penjelasannya, sistem berhubung rel saat ini sudah banyak digunakan, terutama untuk penggunaan gedung komersial. Keuntungan sistem berhubung rel ini dibandingkan dengan memakai kabel adalah yang pertama, sistem berhubung rel merupakan seksi-seksi atau berupa potongan lengkap yang dapat disambung sesuai kebutuhan. Yang kedua, bentuknya kompak sehingga lebih mudah dipasang. Lalu yang ketiga, kapasitas hantar harusnya besar dan mempunyai susut dan drop voltase yang relatif lebih rendah. Langsung ini merupakan contoh kabel dari perkawatan yaitu NYA, ada NYA, NYM, dan NYG. Selanjutnya ada konduit dan sistem berhubung. Hal berikut yang mencakup rekomendasi untuk memudahkan pemasangan atau pergantian sirkuit yang dipasang dalam konduit yang diterjemahkan oleh dari IEC 61200 sampai 52 yaitu panjang konduit lurus antara titik akses sebaiknya tidak melebihi 25 meter. Jumlah belokan dalam setiap jalur sebaiknya diminimalkan. Lalu setiap radius belokan sebaiknya sebesar mungkin dan sesuai dengan petunjuk pabrikan. Lalu kabel atau konduktor berinsulasi sebaiknya tidak mencakup lebih dari perampang internal total konduit. Lalu ada sistem konduit sebaiknya dipasang demikian hingga meminimalkan pada konduit. Next ada pemilihan dan pemasangan sistem perkawatan berkaitan dengan pengaruh eksternal. Yang pertama ada suhu ambien atau AA, yang kedua ada sumber bahang atau heat eksternal, yang ketiga ada keberadaan air atau AD, yang keempat ada keberadaan benda asing pada AE, yang kelima ada keberadaan zat korosif atau posisi AF, yang keenam tumbukan AG, yang ketujuh vibrasi atau AH, yang kedelapan stres mekanis lain atau AC, yang kesembilan keberadaan flora dan atau pertumbuhan jamur atau AK, yang kesepuluh keberadaan fauna atau AL, yang ke-11 ada radiasi matahari atau AN, yang ke-12 ada efek seismik atau AP, yang ke-13 ada angin atau AR, 14 sifat bahan yang diproses atau disimpan atau BE, yang ke-15 ada desain bangunan N atau CB. Lalu ada kapasitas hantar arus atau KHA. KHA kabel dipengaruhi oleh jenis bahan insulasi kabel, suhu ambien, metode pemasangan, pengelompokan, dan adanya insulasi thermal.
Menambah jumlah sirkuit dalam kelompok atau konduktor di dalam metode pemasangan tunggal akan mensyaratkan reduksi lebih lanjut pada KHA konduktor tersebut atau faktor reduksi lebih kecil dari yang ditentukan untuk jumlah maksimum sirkuit atau konduktor. Karena efek pemanasan yang meningkat karena itu direkomendasikan bahwa kelompok tersebut dengan sirkuit atau konduktor lebih banyak dari maksimum yang ditujukan dalam tabel. Dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil dari sirkuit atau konduktor dengan jarak yang disediakan antara kelompok. Lalu ada jumlah konduktor berbeban. Jumlah konduktor yang dipertimbangkan dalam satu sirkuit adalah yang menghantarkan arus beban. Jika dapat diasumsikan bahwa konduktor dalam sirkuit polifase menghantarkan arus seimbang, konduktor netral terkait tidak perlu dipertimbangkan. Pada kondisi ini, kabel 4 inti diberi kapasitas yang sama seperti kabel 3 inti yang mempunyai luas penampang yang sama untuk setiap konduktor fase. Kabel 4 inti dan 5 inti dapat memiliki KA lebih tinggi jika hanya 3 konduktor yang dibebani. Rumus yang menyatakan KHA yaitu ada I sama dengan A dikali Sm min B kali Sn, dengan I yaitu KHA dalam ampere dan S luas penampang nominal konduktor dalam milimeter. Efek harus harmonik pada sistem trifase yang seimbang, yaitu ada faktor reduksi untuk arus harmonik dalam kabel 4 inti dan 5 inti dengan 4 inti menghantarkan arus. Contoh penerapan faktor reduksi untuk arus harmonik yaitu pertimbangkan sirkuit trifase dengan beban desain 39 ampere yang dipasang dengan menggunakan kabel berinsulasi PVC 4 inti diklip ke dinding. Lalu metode instalasi C. Dari kabel 6 mm persegi dengan konduktor tembaga memiliki KHA 41A dan karena itu cocok jika harmonik tidak ada dalam sirkuit. Lalu ada jarak maksimum penyangga kabel dan radius belokan maksimum kabel, yaitu jarak maksimum penyangga kabel magun dan radius belokan kabel magun. Berikut adalah gambar kunci R radius belokan internal. Selanjutnya ada pedoman batas dimensi konduktor bulat. Pedoman batas dimensi untuk tipe konduktor berikut yang tercakup dalam standar ini: konduktor padat bulat kelas 1 dari tembaga aluminium atau panduan aluminium. Yang kedua, konduktor pilin bulat dan pilin bulat kompak kelas 2 dari tembaga aluminium dan panduan aluminium. Yang C, ketiga, konduktor fleksibel atau kelas 5 dan 6 dari tembaga. Ada bagian 5 sampai 53 tentang pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, isolasi, penyakaran, dan kendali. Gawai untuk proteksi dari sentuh tak langsung dengan diskoneksi otomatis supply. GPAL atau gawai proteksi arus lebih yang terdiri dari yang pertama sistem TN, kedua sistem TT, yang ketiga sistem IT. Dan GPAS atau gawai proteksi arus sisa yang pertama ada kondisi umum instalasi. Lalu ada bagian 5 sampai 54 tentang pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, susunan pembumian, konduktor proteksi, dan konduktor ikatan proteksi. Susunan pembumian yang pertama ada bahan dan dimensi elektroda bumi, yang kedua keefektifan setiap elektroda bumi, yang ketiga ada elektroda bumi yang dapat digunakan, yang keempat pipa logam untuk cairan atau gas yang mudah terbakar tidak boleh digunakan sebagai elektroda bumi. Lalu ada 5 resisten jenis tanah dan resisten pembumian, yaitu resisten pembumian, konduktor pembumian, serta terminal pembumian utama. Selanjutnya ada konduktor proteksi. Terdapat 2 jenis, yaitu luas penampang minimum dan jenis konduktor proteksi. Selanjutnya ada bagian 5 sampai 55, yaitu tentang pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik atau perlengkapan lain. Set pembangkit voltase rendah, persyarat tambahan untuk instalasi di mana set pembangkit supply sebagai alternatif tersaklar ke supply normal pada instalasi. Harus diambil tindakan pencegahan yang memenuhi persyaratan relevan bagian 5-53 untuk isolasi, sedemikian sehingga generator tidak dapat beroperasi paralel dengan sistem supply pabrik untuk distribusi listrik ke pabrik. Tindakan pencegahan yang sesuai dapat mencakup, yaitu silih kunci listrik, mekanis atau elektromekanis antara mekanisme operasi atau sirkuit kendali gawai saklar tukar. Lalu ada sistem kunci dengan kunci tunggal yang dapat ditransfer. Lalu ada saklar tukar, memutuskan sebelum menghubungkan 3 posisi. Lalu ada gawai saklar tukar otomatis dengan silih kunci yang sesuai, dan sarana lain yang memberikan pengamanan operasi setara.
Selanjutnya ada bagian 5-510, yaitu tentang pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik. Yang pertama ada armatur pencahayaan, fitting lampu, dan roset, yaitu proteksi terhadap sentuh langsung tak langsung. Armatur pencahayaan, fitting lampu, dan roset harus dibuat sedemikian sehingga semua bagian yang bervoltase dan bagian terbuat dari logam pada waktu pemasangan atau pergantian lampu atau dalam keadaan lampu terpasang teramankan dengan baik dan kemungkinan sentuhan. Selanjutnya ada konstruksi tusuk, kontak bahan, menghindari hubungan tusuk kontak tertukar, dan penempatan kotak-kotak. Selanjutnya ada bagian 5-511, yaitu tentang pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, perlengkapan hubungan bagi dan kendali PHPK serta komponennya, yaitu komponen yang dipasang pada PHPK yaitu MCB untuk rumah tangga atau sejenis harus memenuhi seri IEC 60898. Dan lalu ada GPAS untuk rumah tangga atau sejenis harus memenuhi seri IEC 61008 RCCB atau seri IEC 61009 RCDO. Lalu ada sekring untuk industri maupun untuk rumah tangga atau sejenis harus memenuhi seri IEC 60269. Lalu ada MCB untuk industri harus memenuhi seri IEC 60947-2. Lalu ada kabel PVC harus memenuhi seri IEC 60227 atau seri SNI 046629. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.